Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film bertema horor yang berjudul Five Nights at Freddy's. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini diangkat dari sebuah game dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang berbagai boneka animatronics yang bisa hidup dan bergerak sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang satpam penjaga tempat bermain hiburan anak-anak yang sedang panik dan ketakutan karena dikejar oleh sesuatu yang menyeramkan. Dia berusaha mati-matian keluar dari tempat itu. Namun naas, pintu keluarnya malah terkunci dan dia pun tertangkap. Ketika tersadar, dia sudah berada di sebuah perangkat berbentuk boneka. Hingga akhirnya dia pun tewas mengenaskan. Scene berpindah ke seorang pria bernama Mike yang tinggal bersama adik perempuannya Abby. Pekerjaan Mike saat ini adalah sebagai satpam di sebuah mall. Ketika Mike bekerja, dia meminta tolong temannya yang bernama Max untuk menjaga adiknya. Abby adalah seorang anak yang sulit bersosialisasi. Dia lebih suka menyendiri dan kegiatan sehari-harinya adalah menggambar. Suatu hari, ketika Mike sedang membeli es krim, dia melihat seorang bocil yang dibawa oleh seorang pria. Karena mengira anak itu diculik, Mike pun langsung mengejar dan menghajar pria tersebut tanpa ampun. Ternyata Mike telah salah sangka, karena pria tersebut adalah ayah dari si bocil. Akibat dari kejadian itu, Mike pun dipecat dari pekerjaannya. Kemudian, Mike menemui seorang penasihat karir bernama Steve. Setelah mengetahui riwayat pekerjaan Mike, Steve menawarkan sebuah pekerjaan yang cocok untuknya, yaitu sebagai penjaga tempat hiburan anak-anak di Freddy's Fazbear. Namun, karena Mike tak bisa bekerja shift malam, dia pun terpaksa menolak pekerjaan itu. Ketika pulang, Mike menemui Abby yang sedang asik menggambar. Abby berkata kalau itu adalah gambar teman-temannya. Malam harinya setelah meminum obat, Mike pun tertidur. Dalam mimpinya, terlihat Mike kecil yang sedang piknik bersama keluarganya. Di sana, ibunya menyuruh Mike untuk mengawasi adik laki-lakinya yang bernama Garrett. Ketika Mike sedang mengambil frisbee, dia baru menyadari kalau adiknya diculik oleh seseorang. Mike berusaha mengejarnya, namun sayang dia tak berhasil. Akibat kejadian itu, Mike merasa sangat bersalah dan berusaha mencari tahu dalam mimpi mengenai orang yang telah menculik adiknya. Di sisi lain, Mike juga dipusingkan dengan bibinya yang bernama Jen yang ingin mengambil hak asuh Abby. Jen menganggap kalau Mike tidak bisa merawat dan menjaga adiknya Abby dengan baik. Jen mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan jika Mike tidak mau menandatangani surat penyerahan hak asuh Abby. Mike tahu bahwa tujuan Jen sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah atas hak asuh Abby. Untuk bisa mempertahankan hak asuh adiknya, Mike harus segera mendapat pekerjaan dan meyakinkan hakim pengadilan kalau dia adalah wali yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Mike akhirnya menghubungi Steve dan memutuskan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya. Dalam perjalanan, Steve menceritakan kepada Mike mengenai sejarah Freddy's Fazbear. Dahulu, tempat itu sangat terkenal dan disukai anak-anak. Meskipun tempat itu kini sudah ditutup, tetapi sang pemilik tetap membiarkannya begitu saja. Sistem keamanan di sana masih berfungsi, walaupun udah ketinggalan zaman. Tugas Mike di sana adalah hanya mengawasi monitor CCTV agar tidak ada maling yang masuk. Mike lalu memutar kaset rekaman yang menjelaskan bahwa di tempat itu memiliki banyak permainan anak-anak, termasuk beberapa robot animatronik. Setelah melihat rekaman, Mike lalu berkeliling untuk melihat-lihat tempat itu. Mike melihat banyak gambar anak-anak yang ditempel di dinding.
Kemudian Mike mendengar suara benda jatuh dan dia pun memeriksanya. Ternyata itu adalah tempat boneka animatronik berada. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Mike yang kebosanan, lalu dia pun ketiduran. Mike kembali mengalami mimpi yang sama. Namun kali ini, Mike melihat 5 orang bocil yang menatapnya. Ketika Mike bertanya kepada mereka, tiba-tiba mereka pada lari. Mike yang mencoba mengejarnya malah terjatuh dan dia pun bangun dari tidurnya. Sementara itu, Bibi Jane ternyata bersekongkol dengan Max. Dia meminta Max untuk mencari bukti kalau Mike telah menelantarkan Abby. Namun sayangnya, Max tak bisa mendapatkan bukti itu. Kemudian, kakak Max yang bernama Jeff mempunyai ide. Dia dan teman-temannya akan mengacak-ngacak tempat kerja Mike, sehingga Mike akan dipecat dan Jane akan mendapatkan hak asuh atas Abby. Jika berhasil, dia meminta bayaran $1.000 kepada Jane. Malam harinya, Mike kembali bekerja dan lagi-lagi dia ketiduran. Mike kembali bermimpi dan bertemu dengan kelima bocil. Mike lalu mencoba bertanya lagi kepada mereka. Namun lagi-lagi mereka malah pada lari. Mike yang mengejar salah satu bocil tiba-tiba diserang hingga tangannya terluka. Ketika terbangun, Mike melihat di monitor ada seorang polisi yang datang ke tempat itu. Mike pun keluar menemuinya. Ternyata dia adalah seorang polwan bernama Vanessa yang datang untuk memeriksa keadaan di tempat itu. Melihat tangan Mike terluka, Vanessa lalu segera membantu mengobatinya. Vanessa berkata kalau dia sering berpatroli ke tempat ini, karena saat kecil dulu dia suka datang dan bermain di tempat ini. Vanessa lalu menyarankan Mike untuk berhenti menjadi satpam di sini, karena tempat ini sangat aneh. Alasan tempat ini ditutup adalah bahwa dahulu pernah ada beberapa anak yang menghilang di tempat itu. Setelah Mike dan Vanessa pulang, Jeff bersama Max dan 2 temannya, Hank dan Carl, kemudian membobol tempat itu. Mereka lalu mulai menghancurkan mesin permainan dan juga mengambil barang berharga yang ada di sana. Carl yang mendengar suara mencurigakan, dia pun membuka lemari yang isinya adalah boneka cupcake. Naas, Carl akhirnya tewas setelah diserang oleh boneka cupcake tersebut. Hank yang melihatnya, dia pun langsung lari ketakutan. Namun sayangnya, Hank terkunci di sebuah ruangan dan dia pun tewas setelah diserang oleh boneka animatronik bernama Bonnie. Melihat Bonnie membunuh Hank, Jeff pun langsung lari dan mengunci dirinya di ruangan CCTV. Dari monitor, Jeff melihat Chica yang melepaskan boneka cupcake ke dalam ventilasi. Jeff pun berusaha sekuat tenaga menahan pintu ventilasi. Lalu tiba-tiba pintu terbuka dan Jeff berusaha keluar dari tempat itu. Namun sayangnya pintu keluar nggak bisa dibuka dan akhirnya Jeff pun tewas. Karena lama menunggu, Max selalu masuk ke dalam untuk mencari yang lainnya. Max selalu melihat seorang bocil dan dia pun mengikutinya hingga masuk ke sebuah ruangan. Di sana, Max melihat boneka animatronik bernama Freddy yang mengeluarkan suara anak kecil. Karena penasaran, Max pun mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba, kembali ke Mike dan Abby. Mereka kedatangan Vanessa yang memberitahu mengenai tempat kerja Mike yang dibobol orang. Vanessa juga menemukan obat tidur di ruang kerja Mike dan mengira kalau Mike lalai dalam tugasnya.
Akhirnya, Mike pun bercerita kepada Vanessa mengenai adiknya Garrett yang diculik. Mike mencoba mengingat kejadian itu dalam mimpinya untuk mencari petunjuk mengenai pelakunya. Oleh karena itu, Mike menggunakan obat tidur untuk membantu memudahkannya masuk ke dalam mimpinya. Kemudian, Vanessa mendapat panggilan tugas dan dia pun segera pergi. Malam harinya, karena Max tak bisa dihubungi, akhirnya Mike terpaksa mengajak Abby ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana, Mike menidurkan Abby di ruangannya, sementara dia membereskan kekacauan di tempat tersebut. Setelah selesai, dia pun kembali tidur untuk mengunjungi mimpinya lagi. Mike lalu bertanya kembali kepada seorang bocil berambut pirang. Namun, si bocil malah menunjukkan gambar boneka kelinci. Sementara itu, Abby terbangun dari tidurnya dan dia pun keluar untuk melihat-lihat tempat itu. Abby lalu bertemu dengan Freddy yang keluar sendiri dari tempatnya. Ketika Mike terbangun, dia menjadi panik karena Abby tidak ada. Mike lalu mencarinya dan melihat Abby yang lagi dikelilingi para boneka animatronik yang bisa hidup sendiri. Abby berkata kalau mereka adalah teman-temannya. Abby lalu memperkenalkan boneka animatronik tersebut. Mereka adalah Bonnie, Foxy, Chica, dan juga Freddy. Mike yang ketakutan dan gak percaya dengan apa yang dilihatnya lalu segera mengajak Abby pulang. Sesampainya di rumah, Mike baru menyadari kalau gambar-gambar yang dibuat Abby ternyata adalah anak-anak yang menghilang di Freddy's Fazbear. Mike lalu bertanya kepada Abby mengenai kejadian tadi malam. Abby berkata kalau boneka itu dirasuki oleh arwah hantu anak kecil. Anehnya, Abby juga mengetahui kejadian saat Garrett diculik, padahal saat itu dia belum lahir. Ternyata yang memberitahu Abby adalah si bocil berambut pirang yang ada dalam mimpi Mike. Malam harinya, Vanessa sudah berada di Freddy's Fazbear dan sedang menatapi gambar kelinci kuning. Tak lama kemudian, Mike dan Abby datang ke tempat itu. Vanessa ternyata sudah tahu bahwa yang ada di dalam robot animatronik adalah arwah bocil-bocil yang menghilang. Kemudian, Abby mengajak Mike dan Vanessa untuk bermain bersama para robot animatronik. Mike dan Vanessa lalu pergi ke gudang untuk mencari taplak meja. Melihat ada sebuah robot di sana, Mike yang penasaran ingin menyentuhnya. Namun Vanessa langsung melarangnya, karena Mike pun curiga karena Vanessa tahu segala hal yang ada di tempat ini. Namun Vanessa berkata kalau Mike sebaiknya melupakan kejadian yang sudah berlalu. Kembali ke Abby yang lagi joget sama boneka animatronik. Ketika Abby menggenjreng gitar yang dipegang Bonnie, dia pun kesetrum dan pingsan. Namun untungnya Abby nggak kenapa-napa. Setelah itu, Vanessa terlihat marah kepada Mike. Dia lalu menyuruh Mike pulang dan melarangnya untuk mengajak Abby ke tempat ini lagi. Karena mengkhawatirkan keselamatan Abby, Mike akhirnya terpaksa menelepon bibi Jen untuk menjaga Abby sementara. Abby yang tidak menyukai bibinya, dia pun menjadi marah kepada Mike. Abby lalu masuk ke kamarnya dan mencoret-coret gambar Mike.
Mike yang berniat ingin cepat menemukan pelakunya, lalu dia segera pergi ke tempat kerjanya dan meminum obat tidur. Dalam mimpinya kali ini, Mike melihat hal yang berbeda. Semua keluarganya baik-baik saja dan mereka terlihat sangat bahagia. Si bocil pirang berkata kalau Mike bisa mendapatkan mimpi seperti ini setiap hari dengan syarat Mike memberikan Abby kepada mereka. Karena dibutakan oleh kasih sayang palsu, Mike pun menyetujuinya. Namun setelah itu, Mike menyadari kalau hal ini tidak benar. Tetapi Mike terlambat. Para bocil kematian ini akan mengambil Abby dan mereka pun menyerang Mike. Ketika terbangun, Mike sudah berada di perangkat boneka yang akan membunuhnya. Untungnya, Mike berhasil melepaskan diri dan berusaha keluar dari tempat itu. Namun sialnya, pintu keluar nggak bisa dibuka dan dari belakang, Foxy mulai menghampirinya. Sementara itu, Abby yang ngambek dan nggak mau keluar dari kamar membuat Bibi Jane kesal dan dia pun menonton AO film. Tak lama kemudian, Freddy dan si bocil pirang datang untuk menjemput Abby. Mereka lalu naik taksi yang membuat Pak Supir kaget setengah mati. Ternyata Mike berhasil diselamatkan Vanessa dan membawanya ke pos polisi. Mike lalu menceritakan mengenai apa yang baru saja terjadi. Mengetahui itu, Vanessa berkata kalau Abby dalam bahaya karena mereka akan menjadikan Abby boneka animatronik juga. Vanessa akhirnya menceritakan hal yang sebenarnya kepada Mike, bahwa dulu polisi telah mencari anak-anak yang hilang tersebut di Freddy's Fazbear, namun mereka tak berhasil menemukannya. Orang yang menculik mereka adalah pembunuh yang sangat jahat dan kejam. Dia menyembunyikan mayat anak-anak itu di dalam boneka animatronik. Boneka tersebut sebenarnya tidak jahat. Mereka hanya dipengaruhi oleh si penculik yang bernama William Afton. Dia adalah ayahnya Vanessa alias si kelinci kuning, pelaku yang telah menculik dan membunuh Garrett. Vanessa pun meminta maaf atas segala hal yang menimpa Mike dan juga keluarganya. Vanessa lalu memberikan Mike beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Abby. Setelah itu, Mike segera pergi ke Freddy's Fazbear, di mana Abby sudah tiba duluan di sana. Sesampainya di sana, Mike masuk dengan melewati ventilasi udara dan melihat Abby yang sedang dibawa oleh Chica. Mike lalu berhasil melumpuhkan Freddy dan Bonnie dengan menggunakan air dan senjata listrik. Sementara Abby dibawa ke sebuah ruangan dan akan dimasukkan ke dalam boneka animatronik. Mendengar teriakan Abby, Mike segera menghampirinya dan berhasil melumpuhkan Chica. Mike meminta maaf kepada Abby dan segera mengajaknya keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, Mike diserang oleh boneka Cupcake. Namun untungnya, Mike berhasil menyetrum boneka itu. Sementara Abby berusaha sembunyi dari Foxy yang mencarinya dengan ngumpet di dalam bak mandi bola. Untungnya, Abby berhasil diselamatkan oleh Vanessa yang datang tepat waktu. Sementara itu, Mike akhirnya bertemu dengan si kelinci kuning alias ayahnya Vanessa. Mike lalu diserang hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, si kelinci kuning membangkitkan kembali para boneka animatronik dan bersiap membunuh Mike. Untungnya, Vanessa datang dan berusaha menghentikannya. Ternyata ayahnya Vanessa adalah Steve, orang yang menawarkan pekerjaan untuk Mike. Sejak bertemu dengan Mike, Steve mengetahui kalau Mike adalah kakak dari Garrett.
Oleh karena itu, dia merencanakan semua ini agar kejahatannya tidak terbongkar. Steve yang sangat marah dengan Vanessa lalu dengan tega menusuknya. Sementara Mike yang sadar dari pingsannya, dia menyadari kalau semua ini ada hubungannya dengan gambar-gambar yang ada di dinding. Mike lalu menyuruh Abby untuk mengubah gambar tersebut. Melihat gambar Abby, para boneka animatronik pun akhirnya sadar bahwa tuan yang selama ini mereka ikuti ternyata adalah orang jahat. Mereka lalu mengepung Steve dan tak mau lagi mendengarkan perintahnya. Hingga akhirnya Steve tertusuk oleh perangkat yang ada di kostumnya sendiri dan dia pun dibawa oleh Freddy dan kawan-kawan. Sementara Mike dan Abby bergegas membawa Vanessa keluar karena tempat tersebut akan hancur. Beberapa waktu kemudian, Mike dan Abby mengunjungi Vanessa yang masih dirawat di rumah sakit. Mike mengucapkan terima kasih kepada Vanessa dan berharap dia segera sembuh. Setelah kejadian itu, Abby kini sudah bersekolah dan mau bermain dengan teman-temannya. Di rumah, Abby berkata pada Mike kalau dia kangen dengan Freddy dan kawan-kawan. Abby meminta Mike untuk mengunjungi mereka lain kali. Di sisi lain, terlihat si bocil pirang yang sedang melihat si kelinci kuning yang sedang mengerang kesakitan. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Five Nights at Freddy's ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.